Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh belajar firman-Mu. Karena itu kami berdoa Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami supaya kami boleh mengerti bahwa waktu bencana merupakan waktu yang tidak terhindarkan dari kehidupan di bumi ini. Dan kiranya Engkau juga mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan ketika waktu bencana itu datang. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat Ester 3 dan 4, yaitu waktu untuk time of calamity, waktu untuk bencana, dan kemudian time to understand God's purpose. Jadi waktu untuk kita mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan kita melalui waktu bencana tersebut. Karena itu kita akan memulai dengan melihat Ester 3. Saya bacakan beberapa ayat pertama. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud. Saudara, kalau kita melihat apa yang ada di sini maka kita melihat bahwa pertama-tama adalah waktu untuk bencana. Haman diangkat sebagai orang nomor 2 di Persia, dan itu menandakan bahwa raja pasti menyukai dia. Dan semua pegawai raja di pintu gerbang harus berlutut dan sujud kepada Haman. Dan ini merupakan sesuatu yang aneh. Kalau memang itu adalah hal yang umum, berarti raja tidak perlu lagi memberikan perintah khusus. Kelihatannya ini adalah perintah khusus di mana ditujukan kepada Haman. Kalau saya boleh menduga, mungkin adalah Haman yang meminta kepada raja kalau kita melihat keseluruhan dalam kitab Ester. Haman itu digambarkan orang yang benar-benar gila hormat, sehingga saya tidak heran kalau dia kemudian meminta raja yang mengeluarkan undang-undang tersebut, sehingga semua orang yang di pintu gerbang, itu pintu gerbang istana saudara berarti pejabat-pejabat yang menjaga di pintu gerbang istana, kalau Haman lewat harus berlutut dan bersujud. Dan dikatakan Mordekai tidak berlutut dan tidak bersujud. Nah, pertanyaan kita tentu saja adalah kenapa Mordekai misalnya tidak mau berlutut dan bersujud, sehingga para ahli kemudian melihat ada beberapa alasan. Pertama, orang Israel tidak boleh bersujud pada manusia, tapi sebenarnya itu tidak benar. Kita tahu bahwa pegawai-pegawai Daud misalnya ketika berjumpa dengan Daud bersujud, bahkan ketika Batsheba berjumpa dengan Daud pun Batsheba harus bersujud. Itu bisa kita lihat misalnya di dalam 1 Raja-Raja 1 misalnya 1 Raja-Raja 1 ayat 16. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Jadi tidak benar kalau kita tidak boleh bersujud kepada manusia. Asal tentu saja tidak menyembah manusia itu sebagai Allah Kita anak bisa saja bersujud di hadapan orang tua, dan ternyata rakyat atau pejabat boleh bersujud di hadapan raja. Sehingga tidak benar kalau alasannya orang Israel tidak boleh bersujud pada manusia. Saya rasa alasan berikutnya mungkin yang lebih masuk akal, yaitu Haman tidak disenangi. Kan itu kenapa raja kemudian harus mengeluarkan perintah dan kalau kita mengetahui melihat Haman itu gila hormat pasti bukan merupakan orang yang menyenangkan. Jadi kemungkinan itu. Walaupun kemungkinan yang ketiga yang paling masuk akal, orang Agag adalah seteru orang Yahudi. Dan memang itu yang nanti kita lihat di dalam pasal 3 ini. Dikatakan misalnya ayat 10, maka raja mencabut cincin materainya dari jarinya lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Jadi itu yang paling masuk akal. Nah, Agag sebenarnya kelihatannya adalah sebutan raja untuk orang Amalek. Jadi Agag itu bukan suku itu adalah atau bangsa itu adalah bangsa Amalek. Dan kita tahu memang bahwa Tuhan sudah menetapkan bahwa Israel bermusuhan dengan Amalek secara turun-temurun. Karena apa? Karena ketika mereka keluar dari Mesir, saya bacakan misalnya Keluaran 17
Apa yang terjadi adalah saya bacakan Keluaran 17 dari ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, jadi mereka berperang. Ulangan menunjukkan bahwa orang Amalek sebenarnya berlaku curang ketika umat keluar dari Mesir, kan begitu banyak umat. Jadi ada orang-orang yang mungkin lebih lemah berjalan di belakang dan mereka itu kemudian dibunuh oleh orang Amalek. Sehingga Tuhan kemudian menetapkan bahwa ada permusuhan turun-temurun antara Amalek dan Israel. Di dalam Keluaran 17 yang ayat 8 itu kalau kita ingat ada kisah di mana Yosua yang berperang melawan orang Amalek. Kalau Musa mengangkat tangannya Israel menang. Kalau Musa menurunkan tangannya Israel kalah. Sehingga akhirnya dibuat strategi dua orang ya Harun dan Hur ya yang kemudian menopang ya tangan Musa, jadi tangan Musa itu bisa terus diangkat dan kemudian mereka menang. Nah, itu adalah perang melawan orang Amalek. Di dalam 1 Samuel 15 Tuhan kemudian menyuruh Saul untuk membunuh semua tentara Amalek termasuk raja Amalek ya, yaitu dan disebut itu juga adalah Agag. Jadi kelihatannya Agag itu adalah keturunan raja Amalek, karena itu mungkin tidak mengherankan Haman ini sangat kaya. Karena itu nanti dia itu bisa menjanjikan jumlah uang yang begitu besar kepada Raja Ahasiweros. Ya, sehingga kita melihat itu yang paling masuk akal, yaitu orang Agag adalah seteru orang Yahudi. Apalagi sebenarnya kita diberitahu bahwa Mordekai adalah dari suku Benyamin. Kalau saya balik kepada Ester 2 ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Ingat di dalam 1 Samuel 15 adalah Saul yang adalah Benyamin yang bertempur dengan orang Amalek ya, sehingga bukan saja secara umum orang Yahudi dan Amalek, dikatakan apalagi orang suku Benyamin. Karena itu kelihatannya memang ada perseteruan antara orang Israel dengan orang Amalek. Dan tentu saja suku Benyamin terlebih-lebih lagi. Nah, kita kemudian melihat apa yang terjadi. Saya teruskan membaca di Ester 3 ayat 3. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ya, minggu lalu saya katakan Mordekai menyuruh Ester mengatakan dia bukan atau jangan menunjukkan kebangsaannya. Tapi Mordekai sendiri tidak menutupi bahwa dia adalah orang Yahudi. Jadi dia terang-terangan mengatakan dia orang Yahudi dan dia tidak mau berlutut kepada Haman. Ayat 5. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Bayangkan saudara-saudara ya, dan ini menunjukkan ini orang yang jahat sekali. Kalau hanya karena tidak mau berlutut saja berupaya untuk membunuh orang itu sudah menunjukkan orang yang jahat ya. Apalagi ini sih benar-benar keterlaluan, mau membunuh seluruh Yahudi di kerajaan Persia. Berarti ya benar-benar seluruh Yahudi habis di kolong langit boleh dikatakan. Karena saya rasa pada waktu itu Yahudi yang hanya tersebar di kerajaan Persia. Ya, sehingga kita bisa melihat betapa bahaya yang sangat besar dan memang ini adalah seteru orang Yahudi. Karena itu kita melihat sekarang rencana jahat yang menimpa umat Allah. Jadi dia memutuskan, dia tidak langsung datang kepada raja. Kita melihat ayat 7. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar.
Saudara, orang zaman kuno itu sangat religius ya, segala sesuatu berkaitan dengan iman. Jadi Haman itu mau menentukan tanggal di mana satu tanggal nanti semua orang Yahudi akan dimusnahkan. Dia memilih tanggal dengan membuang undi. Tentu saja tujuannya adalah Allah-Allahnya yang menentukan hari tersebut. Karena itu kita melihat bahwa melalui buang undi Haman memilih hari baik untuk memusnahkan orang Yahudi. Sekarang adalah bulan pertama. Dikatakan zaman kuno orang-orang penting memang sering sekali untuk mengetahui kalender untuk 1 tahun misalnya ya. Apa yang mau mereka lakukan itu supaya bisa kemudian direncanakan di dalam tahun itu. Di bulan pertama mereka membuang undi dan itu yang dilakukan Haman. Dan ternyata undi itu jatuh ke bulan 12. Jadi sebenarnya masih banyak waktu ya. Jadi kita berbicara tentang 11 bulan lagi baru kemudian hari pembunuhan itu akan terjadi. Sehingga itu yang terjadi. Nah kemudian kita melihat ayat 8 dan 9. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang dunia sangat cerdik dan di sini kita bisa melihat kecerdikan Haman yang sangat luar biasa. Karena itu saudara-saudara sembari saya membaca ayat 8 dan 9, perhatikan dengan teliti dan lihat apa yang tidak dikatakan oleh Haman. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Saudara coba perhatikan ya, apa yang terjadi adalah apa yang tidak disebutkan Haman ya. Perhatikan, Haman berkata ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai. Ya, Haman meminta izin untuk memusnahkan sebuah bangsa tetapi sengaja tidak menyebutkan bangsa apa. Saya tidak tahu kenapa dia tidak mau menyebutkan, mungkin khawatir bahwa raja agak bersimpati kepada bangsa Yahudi barangkali ya. Jadi dia tidak menyebutkan bangsa apa. Sebenarnya mungkin tidak usah heran kalau Haman tidak menyebutkan. Yang heran bagi saya adalah raja pun tidak bertanya bangsa apa dan langsung setuju. Karena itu minggu lalu saya mengatakan ya, Alkitab tidak menggambarkan Raja Ahasiweros sebagai raja yang baik. Bagaimana mungkin seorang raja membiarkan satu suku bangsa taklukannya itu kemudian dimusnahkan tanpa dia perlu tahu bangsa apa itu. Betul itu bukan orang Persia, itu adalah salah satu dari sekian banyak bangsa yang ditaklukkan. Tapi seharusnya dia mengerti kan bahwa itu akan menghebohkan keseluruhan kerajaan Persia, terutama bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Tanpa alasan yang jelas sebuah bangsa yang sudah takluk kepada dia kemudian harus dimusnahkan. Itu pasti akan menimbulkan kebingungan dan ketakutan kepada bangsa-bangsa taklukan lain dan itu bisa menyebabkan banyak sekali kekacauan dong. Bagaimana mungkin seorang raja ya bahkan tidak bertanya bangsa apa saja. Jadi kita melihat ya ini adalah kecerdikan Haman, tetapi juga kecerdikan Haman itu terutama juga kita nanti melihat untuk memotivasi raja. Haman akan memberikan 10.000 talenta perak kepada raja ya, dan itu adalah jumlah yang besar. Ingat ya, Raja Ahasiweros digambarkan raja yang sangat kaya. Jadi kalau ternyata kemudian apa yang ditawarkan Haman bisa membuat raja tertarik, pasti ini adalah jumlah yang sangat-sangat besar. Dan ini menunjukkan juga betapa memang Haman kelihatannya adalah keturunan raja ya, Raja Agag. Orang Amalek, kan itu kenapa dia bisa mempunyai harta yang begitu banyak walaupun mungkin juga menyiratkan kepada kita bahwa dia adalah seorang pembesar yang sangat korup ya. Dia sekarang adalah orang nomor 2, sebelumnya juga pasti pejabat tinggi sampai mempunyai harta yang begitu luar biasa. Dan raja pun kemudian kita melihat ayat 10
Ya, raja mencabut cincin materainya dari jarinya lalu diserahkan kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Dan ini memang sekali lagi menunjukkan ini adalah raja yang tidak berhikmat ya. Masa boleh cincin materai raja sembarangan diberikan kepada orang? Berarti kan Haman bisa melakukan banyak hal seakan-akan raja yang mengeluarkan undang-undang ya. Jadi ini sekali lagi memang entah kenapa Raja Ahasiweros adalah raja yang sebenarnya sangat tidak bertanggung jawab ya. Dan kita melihat kemudian apa yang dikatakan. Saya bacakan dari ayat 11. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Nah, ayat 11 dikatakan perak itu terserah kepadamu. Apakah itu berarti raja mengatakan enggak usahlah. Ya, sehingga ada orang yang berpikir seperti itu, bagi saya tidak. Ini itu adalah namanya bahasa sopan santun ya, saudara, kita harus pintar membaca apa yang tersirat. Namanya seorang raja gengsi dong mengatakan oke, jangan lupa ya serahkan perak itu, pasti dia mengatakan terserah kamu. Kalau benar-benar raja tidak mau, dia pasti mengatakan tidak. Jadi biasanya ya saudara, apalagi kita orang timur harus pintar membaca apa yang tersirat. Kata terserah biasanya berarti iya ya. Saya berikan contoh misalnya ya, kalau misalnya ada seorang gadis, orang tuanya mau menjodohkan, maksudnya mau memperkenalkan. Kalau dia tidak mau pasti dia bilang enggak ma, aku enggak mau pergi. Kalau dibilang terserah, biasanya mau apa enggak? Artinya mau, tapi malu dong masa ngomong, ya ma aku mau, kan malu. Jadi kalau mau ngomong terserah, kalau tidak pasti dibilang tidak ya. Jadi kita harus melihat bahwa bukan berarti harta itu tidak diberikan, dan memang Ester nanti mengatakan bahwa bangsa mereka itu dijual. Ya, bahwa bangsa mereka dijual, dan itu menunjukkan betapa memang Haman menyerahkan harta yang banyak itu kepada Raja Ahasiweros. Saya teruskan membaca ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13 dipanggilnya para panitera raja. Lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, dituliskanlah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Ya, Raja Ahasiweros Persia menaklukkan banyak sekali bangsa. Jadi surat-surat itu dituliskan menurut bahasa bangsa itu masing-masing. Jadi dalam banyak bahasa, surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimaterai dengan cincin materai raja. Jadi walaupun Haman yang mengeluarkan surat itu, tetapi atas nama raja. Nah, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan. Padahal ya nanti masih bulan 12, masih 11 bulan. Tapi mungkin hati Haman begitu ingin supaya kegemparan terjadi. Disuruh kemudian pesuruh-pesuruh cepat, jadi kilat khusus ya, surat-surat itu dikirimkan. Supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi. Daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan. Jadi benar-benar disuruh menghabiskan semua orang Yahudi. Pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar ya. Jadi kenapa masih jauh? Karena itu berdasarkan undi yang tadi dilakukan oleh Haman. Kemudian ditambahkan dan supaya dirampas harta milik mereka. Nah, saudara-saudara, kita harus melihat bahwa ini sebenarnya adalah kecerdikan Haman supaya dirampas harta milik mereka. Karena saudara, kalau cuman membunuh orang Yahudi, orang-orang yang tidak membenci orang Yahudi tidak akan ikut campur tangan dong. Namanya kamu berupaya melukai dan membunuh orang, kemungkinan kamu terluka bahkan terbunuh. Kalau tidak ada untungnya dan toh kamu tidak benci kepada bangsa itu, ngapain ikut? Karena itu Haman memberikan motivasi yang sangat kuat, yaitu bahwa mereka boleh merampas harta milik orang Yahudi yang mereka bunuh. Bukan untuk diberikan kepada Haman, tapi supaya orang-orang itu kemudian termotivasi membunuh orang Yahudi, bukan karena mereka membenci orang Yahudi, tapi supaya mereka dapat merampas harta orang Yahudi.
Kita tahu bahwa orang Yahudi terkenal pintar sekali berbisnis ya. Dan sekarang kira-kira tahun 480 lebih ya sebelum Masehi, dan kita melihat 470-an lah ya sebelum Masehi, dan itu berarti sudah 100 tahun sejak mereka dibuang. Mereka itu kan dibuang 586 sebelum Masehi. Jadi berarti mereka itu sudah sekarang mungkin sudah generasi ketiga yang berada di Persia. Ya, sejak dibuang ke Babel dan sekarang ada di Persia. Berarti mereka itu sudah bangkit, sudah berbisnis, dan kemungkinan sudah banyak orang Yahudi yang cukup kaya. Karena itu kita melihat betapa ini adalah sebenarnya kecerdikan Haman yang sangat luar biasa, supaya segala bangsa yang ada di Persia mau membunuh orang Yahudi demi untuk merampas hartanya. Dan kalau sudah begitu kita bisa melihat ini adalah bencana yang mengerikan. Bayangkan gak sih kalau seluruh bangsa yang ditaklukkan oleh Persia akan beramai-ramai membunuh orang Yahudi. Secara dari perspektif manusia, orang-orang Yahudi pasti habis. Ya, karena itu kita bisa melihat betapa ini adalah rencana yang sangat jahat dan sangat cerdik dari Haman. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa? Orang dunia sangat cerdik. Musuh-musuh kita itu sangat cerdik, dan Haman adalah salah satu contoh musuh yang sangat berkuasa dan sangat cerdik. Kita kemudian melihat sumber bencana, ya tadi kita sudah membaca ayat 10. Perhatikan dilakukan dengan membuang undi, ternyata ya musuh-musuh dari umat Tuhan sering sekali juga sangat religius ya. Karena itu untuk mendapatkan harisi Haman kemudian membuang undi. Nah, dilakukan dengan berbohong dan menfitnah. Saya baca lagi ayat 8. Di mana ketika Haman berkata tentang Israel, suatu bangsa yaitu Israel, kepada raja, maka dia berkata seperti ini. Sekali lagi ayat 8. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Nah, mungkin itu ada benarnya ya. Minggu lalu jadi saya juga sudah mengatakan mungkin orang Israel memang agak mengasingkan diri dari bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena mereka sudah bertobat dari penyembahan berhala, dan mereka kemudian kalau mau mengikuti hukum mengenai makanan haram dan halal, ya tentu saja yang halalnya, maka mereka itu tidak bisa memakan makanan yang disajikan oleh bangsa-bangsa lain, ya, sehingga mereka tidak bisa ikut ke pesta bangsa-bangsa lain, sehingga kalau dikatakan mereka agak terasing di antara bangsa-bangsa ada benarnya. Tetapi saya lanjutkan membaca, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Oke, kalau itu iyalah ya. Karena hanya di Israel saja yang berbicara tentang menyembah hanya satu Allah. Sedangkan bangsa-bangsa lain mereka menyembah banyak Allah. Tetapi kemudian perkataan dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Perkataan hukum raja tidak dilakukan mereka, saya rasa itu adalah fitnahan. Memang betul mungkin ada hukum-hukum tertentu kalau berkaitan dengan ibadah mereka yang tidak mereka lakukan. Tapi ingat ya, Tuhan berbicara kepada orang buangan melalui Yeremia, menyuruh Yeremia mengatakan seperti ini ya, sehingga coba kita lihat misalnya Yeremia 29. Yeremia 29 ini yang kemudian Yeremia katakan kepada umat Tuhan yang ada di dalam pembuangan. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Menarik bahwa Tuhan tidak menyuruh orang Israel untuk berdoa supaya negara yang menghancurkan mereka itu Tuhan hancurkan, tidak. Malahan berdoa untuk kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Karena apa? Karena kesejahteraan mereka sekarang bergantung kepada kesejahteraan kota tersebut. Tersirat apa? Tersirat orang Yahudi diminta untuk takluk kepada raja, ya, raja yang menawan mereka. Karena itu seharusnya orang-orang Yahudi akan menjadi warga yang baik. Mereka tidak akan dengan sengaja melawan
undang-undang di dalam sebuah negara, kecuali tentu saja ya ketika undang-undang itu mungkin berlawanan dengan perintah Allah mereka. Karena itu kelihatannya apa yang ada, apa yang di dalam perkataan Haman itu pasti ada fitnahannya. Dan itu yang kemudian membawa kenapa si Raja Ahasiweros itu dengan mudah kelihatannya ya membiarkan orang Yahudi untuk dimusnahkan. Dilakukan dengan memberi suap, sekali lagi 10.000 talenta emas, satu talenta itu 34 kilo ya. Jadi satu talenta itu 34 kilo, 10.000 berarti 340.000 kilo perak ya. Saya rasa itu adalah jumlah yang cukup besar ya, dan bahkan sangat besar menurut ukuran pada waktu itu. Ada yang bahkan mengatakan itu adalah mungkin 1/3 atau 2/3 income nasional Persia pada waktu itu. Pokoknya jumlah yang sangat besar. Nah, dan dilakukan oleh Haman orang Agag, seteru orang Yahudi, dan didukung oleh pemerintah ya, sehingga kita bisa melihat sumber bencana yang memang sangat luar biasa besarnya yang sekarang dihadapi. Kemudian kita melihat next ironi dalam kehidupan. Coba perhatikan tanggal di mana surat itu dikeluarkan, saudara-saudara, ayat 12. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13. Surat itu dikeluarkan pada bulan pertama hari ke-13. Ingat tidak, bulan pertama hari tanggal berapa ada perayaan yang sangat penting. Perayaan Paskah adalah bulan pertama hari ke-14. Ini adalah bulan pertama hari ke-13, jadi hari sebelum Paskah. Nah, perayaan Paskah merayakan apa? Merayakan bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya keluar dari Mesir. Bayangkan sehari sebelum perayaan Tuhan menyelamatkan umatnya, sekarang dikeluarkan undang-undang untuk memusnahkan umatnya. Kira-kira ironis apa enggak? Ya, karena itu kita bisa melihat sebuah ironi yang sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah Haman dengan sengaja mau menantang Tuhan, ya, menunjukkan ya bahwa dia sengaja melakukan kan itu dengan cepat-cepat karena memang supaya bisa menunjukkan ironi. Mungkin kalau aplikasinya di dalam zaman kita malam Natal misalnya tanggal 24 orang Kristen dibunuh misalnya, kan itu adalah sesuatu yang sangat ironis ya. Dan itu yang terjadi. Jadi rencana pemusnahan umat Allah dituliskan pada malam Paskah atau sehari sebelum Paskah. Nah, saya lanjutkan membaca dari ayat 13. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. 14. Salinan surat itu harus diundangkan dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Padahal masih 11 bulan coba ya, sudah digembar-gemborkan sedemikian rupa. 15. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Jadi ini adalah ironi berikutnya. Raja dan Haman duduk minum-minum merayakan, sementara kota Susan menjadi gempar. Ketika dikatakan kota Susan menjadi gempar, berarti bangsa-bangsa senang, bangsa-bangsa lain senang atau tidak? Kelihatannya tidak. Mereka bingung, mereka menjadi khawatir. Karena apa? Mendadak sebuah bangsa Yahudi akan dipunahkan. Saya rasa respon mereka harusnya, waduh, bagaimana kalau itu terjadi pada bangsa kita? Jadi bangsa-bangsa lain kelihatannya bukannya menunjukkan senang ya, tetapi menunjukkan kegemparan. Dan itu adalah ironi, pada sedangkan si raja dan Haman dengan tenang-tenang minum-minum ya, sehingga kita melihat bahwa itu yang terjadi waktu untuk bencana ya saudara. Ketika waktu untuk bencana itu harus datang
ya, tidak terduga. Saya rasa Mordekai tidak menduga deh ya, gara-gara dia tidak berlutut di depan Haman, sekarang bangsanya akan tertimpa bencana yang begitu besar. Mungkin kalau dia tahu, dia tidak seberani itu. Mungkin dia berpikir kalaupun dia harus mati, dia rela membayar harga daripada dia harus sujud kepada Haman. Dan tidak menyangka tentu saja Haman adalah orang yang begitu jahat, orang yang begitu picik ya. Untuk dosa yang begitu kecil dia mau memunahkan seluruh bangsa. Nah, kalau sudah begitu, apa yang harus terjadi atau dilakukan? Mordekai adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tentu saja tidak tinggal diam. Dan saya rasa kita kalau jadi Mordekai juga mana bisa tinggal diam sih. Ini pasti rasa bersalah yang begitu besar ya. Bayangkan gara-gara tindakan kita, bukan cuma seluruh keluarga loh, seluruh bangsa kita akan dihabiskan. Nah, jadi kita melihat pasal 4. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, pastilah ya, pasti berkabung. Lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ya, dan ini orang zaman kuno memang kalau bersedih itu tidak hanya berkabung sendirian, tetapi dia melakukan ya secara terang-terangan. Tapi ini juga sebenarnya adalah strategi, bukan berarti bahwa perkabungannya tidak real. Perkabungannya pasti sangat real, pasti dia sangat sedih bahwa gara-gara apa yang dia lakukan sekarang bangsanya akan mendapatkan bencana. Tetapi bukan berarti dalam kesedihan kita tidak bisa memakai kesedihan kita sebagai strategi. Karena itu kita lihat ayat 2, dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Dia kan memang biasa duduk di gerbang istana raja ya, kelihatan dia adalah pegawai walaupun tidak tinggi pangkatnya. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Ya, jadi dengan sengaja berarti dia meratap dan melolong-lolong di depan pintu gerbang istana. Saya rasa tujuannya apa ya, sehingga kalau kita melihat apa yang ada. Jadi surat undang-undang yang dikeluarkan Haman membuat Mordekai berkabung. Tapi Mordekai juga memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan yang ada. Ia sengaja meratap di depan pintu gerbang istana. Nah, menurut saya adalah untuk mendapat perhatian Esther. Esther adalah ratu dan kita tahu zaman kuno ratu itu sering sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar istana. Jadi Mordekai mau supaya Esther tahu apa yang terjadi karena memang dia mau memakai Esther sebagai ratu untuk datang berbicara kepada raja. Dan betul, ini tentu saja menarik perhatian Esther ya. Kelihatannya sida-sida yang melayani dan dayang-dayang Esther tahu hubungan Esther dengan Mordekai. Dan pasti ada yang kemudian memberitahu, si Mordekai itu loh, dia kemudian melolong-lolong di depan pintu gerbang istana. Ayat 4. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Kenapa begitu? Karena tidak boleh masuk melewati pintu gerbang istana berpakaian kabung. Jadi pasti hukumannya bisa sangat berat, mungkin bisa dihukum mati. Dan Esther karena itu ketakutan, dia tidak tahu apa yang terjadi, cepat-cepat mengirim baju supaya Mordekai mau mengganti bajunya. Tapi rupanya Mordekai tidak mau karena memang tujuannya menarik perhatian Esther supaya dia dapat memberitahu Esther apa yang terjadi. Dan betul ayat 5, maka Esther memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberikan perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Berarti Mordekai ini pintar juga ya mendapat informasi. Dia bahkan tahu berapa jumlah harta yang dijanjikan Haman. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata.
supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Yang pasti surat undang-undang itu tidak diberikan kepada orang Yahudi, tapi karena dikirimkan ke seluruh daerah, ya saya bisa mengertilah Mordekai kemudian bisa mendapatkannya, ya. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan raja. Jadi inilah kenapa Mordekai sengaja supaya Ester tahu, karena memang mau meminta Ester menghadap raja. Lalu masuklah Haman dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Nah, saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa Mordekai memikirkan cara untuk mengatasi kesulitan, dan memang kita melihat bahwa tindakan Mordekai nanti memicu banyak tindakan lain. Penulis Alkitab sering sekali memakai kata yang sama supaya kita bisa melihat kaitan satu dengan lainnya. Kata bo, kata datang memang itu bisa merupakan kata yang sangat umum, ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa muncul banyak kali ayat 2, 4, 8, 9, 11, 16. Walaupun kadang-kadang diterjemahkan dan kadang-kadang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya. Tetapi intinya, ya, kalau kita melihat ayat 2, datanglah ia, Mordekai datang sampai ke tempat pintu gerbang, dan ayat 4 itu kemudian membawa sida-sida dan dayang-dayang itu datang kepada Ester. Dan kemudian kita bisa melihat Ester kemudian memanggil Hatta untuk datang kepada Mordekai. Jadi intinya perbuatan Mordekai itu memicu orang memberitahu Ester. Ester mengirim orang kepada Mordekai, dan karena Mordekai tidak mau mengganti pakaiannya, akhirnya Ester mengirim orang lain lagi kepada Mordekai, dan Mordekai kemudian menyampaikan supaya Ester datang menghadap raja. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa tindakan Mordekai memicu banyak tindakan lain. Menunjukkan apa? Pentingnya kita bertindak. Ya, mungkin kita bisa bayangkan zaman sekarang, ya, banyak sekali orang menyusun domino yang mungkin ratusan ribuan keping, saudara. Disusun dengan demikian rupa sehingga kalau keping domino yang pertama dijatuhkan, maka domino yang pertama menjatuhkan kedua, dan seterusnya sampai ribuan keping domino itu bisa jatuh. Poin saya adalah, kita itu tidak pernah tahu loh, ya, apa akibatnya kalau kita berani mengambil langkah pertama. Tuhan bisa memakai langkah pertama kita untuk kemudian membuat orang-orang lain pun ikut melakukan tindakan, dan akhirnya menghasilkan sebuah tindakan yang sangat besar. Jadi pentingnya kita bertindak seperti domino yang pertama yang dijatuhkan akan mengakibatkan banyak domino yang jatuh. Nah, saudara-saudara, karena itu kita sebenarnya ketika menghadapi kesulitan kita perlu bertanya kepada Tuhan apa yang perlu kita lakukan. Memang ketika kita membayangkan apa sih yang bisa kita lakukan yang bisa berdampak besar. Tapi saudara, ketika kita berani melakukan apa yang memang seharusnya kita lakukan, kita tidak pernah tahu apa yang Allah bisa lakukan melalui tindakan kita tersebut. Ya. Kemudian next kita melihat bahwa Mordekai bahkan mendapatkan salinan surat undang-undang. Dan sekarang tiba waktunya Ester membuka rahasia dirinya. Dan ini menunjukkan betapa keterdesakan akan memaksa kita untuk meninggalkan zona nyaman kita dan melakukan hal yang baru. Ya, Ester itu digambarkan selama ini kelihatannya masih muda, apa-apa menuruti apa yang dikatakan Mordekai, menuruti apa yang dikatakan Hegar, sehingga kemudian dia terpilih menjadi ratu, ya. Tetapi sekarang kita melihat bahwa Mordekai menyuruh dia melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu memaksa dia untuk menghadap raja. Padahal ternyata, sekarang saya bacakan ayat 10 dan 11. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja.
Rupanya Persia itu punya hukum yang aneh-aneh ya saudara ya. Sebelumnya kita sudah melihat ternyata undang-undang media Persia itu adalah undang-undang yang tidak bisa dibatalkan bahkan oleh raja yang mengeluarkan undang-undang. Dan saya rasa itu adalah hukum yang aneh ya. Tidak ada hukum yang seperti itu saya rasa di seluruh dunia kecuali media Persia. Kemudian yang satu aneh lagi ternyata orang kalau tidak menghadap raja ya, keluarganya termasuk permaisurinya itu kalau tidak disuruh menghadap tidak boleh menghadap dan bisa dihukum mati kecuali raja mengulurkan tongkat. Aneh ya, bahkan istri sendiri tuh tidak boleh menghadap sampai dipanggil ya. Jadi saya rasa ini juga adalah sesuatu yang aneh ya. Setahu saya juga kerajaan-kerajaan lain kayaknya nggak sampai begitu kali. Oke lah kalau harus meminta izin ya, datang menghadap raja dan nanti tergantung raja mau menerima apa enggak, ada itu oke lah. Tapi kalau sampai harus dihukum mati ya keterlaluan ya. Jadi dalam hal ini coba kita lihat apa artinya. Kita melihat pertama permasalahan yang dihadapi ternyata tindakan yang benar bukan berarti tanpa rintangan. Karena itu kita harus hati-hati ya. Jangan menafsirkan kalau ada rintangan berarti Tuhan tidak berkenan dengan apa yang kita lakukan. Itu tidak membuktikan hal tersebut. Yang sering terjadi adalah walaupun kita sudah bertindak dengan benar juga banyak sekali tantangan dan cobaan. Ya, Yusuf sudah bertindak dengan sangat baik, kemudian tantangannya istri Potifar kemudian tergila-gila pada dia. Karena itu kita tidak boleh menilai kalau ada rintangan berarti tindakan kita tidak diperkenan Tuhan. Nah, ada masalah umum resiko menghadap raja tanpa diundang ternyata resikonya berat, yaitu hukuman mati. Tetapi juga ada masalah pribadi, Ester tidak lagi dipanggil raja, sudah tidak dipanggil raja selama 30 hari. Raja kayaknya sudah mulai bosan. Kenapa bisa begitu? Ternyata Ester sudah menjadi ratu lebih dari 4 tahun. Coba kalau kita ingat pasal 2 ayat 16, kapan Ester menjadi ratu? Ya, pasal 2 ayat 16. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10 yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Lihat ya, tahun ke-7 bulan ke-10. Sekarang ini kalau kita melihat pasal 3 ayat 7, ya, pasal 3 ayat 7, dalam bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros. Bulan pertama tahun ke-12. Ya, sehingga kira-kira 4 tahun 3 bulan. Nah 4 tahun maka masuk akal lah kalau raja mulai bosan dengan ratunya ya kan, kita tahu raja itu banyak sekali selir-selir yang lain. Karena itu Ester sudah tidak dipanggil menghadap 30 hari walaupun dia adalah permaisuri. Dan itu adalah sesuatu yang umum saudara ya, karena raja itu bisa banyak sekali ya. Istri raja itu ratusan ribuan itu adalah hal yang umum. Kita tahu Salomo sendiri 1000 istrinya ya, sehingga coba bayangkan ya, kalau tiap istri itu digilir sehari satu aja kan 3 tahun tuh baru dapat giliran lagi ya, hampir 3 tahun. Karena itu kalau sampai cuman 30 hari sebulan kemudian Ester tidak dipanggil itu adalah hal yang cukup umum. Tapi ini menjadi masalah ya, berarti Ester kemudian harus menghadap raja tanpa dipanggil dan ingat hukumannya bisa merupakan hukuman mati. Ya, karena itu inilah permasalahan yang dihadapi. Nah, karena itu kita melihat ketika keadaan sulit seperti itu dan banyak sekali rintangan, ini adalah waktu untuk mengetahui tujuan Allah. Ya, karena itu tema kita adalah time for calamity, time to know God's purpose. Ketika waktu bencana datang, itu adalah waktu kita untuk mengetahui apa sih yang Tuhan mau kita lakukan. Dan ini membuat Mordekai berpikir bahwa pasti ada rencana Allah menjadikan Ester sebagai ratu Persia. Saya tidak tahu apakah Mordekai sudah memikirkan sebelumnya, mungkin ya. Sebelumnya dia juga pasti sudah menduga-duga, Tuhan kenapa ya, kenapa Ester dijadikan ratu. Tapi mungkin belum ada jawabannya, tetapi begitu bencana itu datang, saya yakin Mordekai sekarang mengerti mengapa Ester menjadi ratu.
Karena itu dia berupaya, berstrategi supaya Ester tahu apa yang terjadi dan mendorong Ester untuk berbicara kepada raja. Karena itu saya percaya bahwa Mordekai sudah mengerti sekarang gara-gara peristiwa bencana ini mengapa Tuhan menjadikan Ester sebagai ratu. Karena itu ketika sebenarnya masalah datang ya, ketika kita menoleh ke belakang melihat apa yang terjadi, maka mungkin kita itu lebih bisa melihat, oh pantesan kenapa Tuhan waktu itu mempersiapkan aku seperti ini. Oh pantesan kenapa Tuhan memberikan aku pengalaman ini. Rupanya untuk mempersiapkan aku menghadapi kesulitanku sekarang ya. Jadi sekarang pastinya si Mordekai kemudian lebih mengerti kenapa Ester dijadikan ratu. Karena itu dia berkata, karena si Ester sendiri masih belum mengerti. Makanya dia kemudian berkata di ayat 14 ya, ayat yang sangat terkenal. Tapi saya akan bacakan dari ayat 12. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Saya melihat bahwa Mordekai sangat yakin Tuhan yang akan melepaskan mereka. Tetapi memang nama Tuhan, nama Allah tidak muncul dalam seluruh kitab Ester. Karena itu Mordekai di sini digambarkan akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Siapapun pihak itu pasti Tuhan sebagai first cause-nya. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Jadi malahan Mordekai sangat yakin, Ester, kalau engkau tidak mau melakukan bagian kamu, maka malahan engkau dan keluargamu akan binasa. Sedangkan aku yakin bangsa kita akan ditolong oleh Tuhan. Tapi kemudian dia mau supaya Ester berpikir, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara, ini adalah ayat yang sangat penting, siapa tahu. Saudara, sekarang ini adalah zaman di mana ya dibandingkan dengan berabad-abad yang lalu, kita sering sekali mengatakan zaman sekarang adalah zaman instan ya. Sekarang kita kalau mau travel dengan kapal terbang begitu cepatnya ya, makanan juga semuanya siap saji ya, semuanya makanan instan begitu. Sekarang juga kita mendapatkan informasi secara instan melalui Google dan sebagainya, dan ini ada efek negatifnya. Efek negatifnya adalah membuat kita kalau menghadapi masalah juga reaksinya adalah kabur. Ya, jadi sukanya reaksi yang cepat menyelesaikan masalah. Dan kita pikir kalau ada masalah, reaksi yang paling cepat menyelesaikan masalah ya kita pergi, kita kabur. Karena itu perkataan siapa tahu merupakan sesuatu yang sangat baik untuk kita pikirkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita perlu memikirkan pernyataan siapa tahu. Ini ya, yaitu siapa tahu ini karena pasti ada rencana Allah dalam apa yang terjadi. Siapa tahu karena masalah inilah Tuhan menempatkan aku di sini. Jangan kabur dong. Kalau untuk masalah ini supaya karena Tuhan mau membentuk kamu melalui masalah ini dan kamu kabur, akhirnya rencana Tuhan tidak terjadi kan, dalam arti pembentukan yang Allah inginkan kemudian tidak terjadi. Karena itu saudara-saudara kita harus memikirkan dengan sungguh-sungguh. Nah, suatu waktu ya saya itu mendengar radio dan saya di jalan, itu sudah berapa tahun yang lalu, dan kemudian mendengarkan orang berkata di radio dan saya pikir benar juga. Dikatakan ya 1-2 generasi sebelumnya, misalnya generasi saya ya, seseorang itu selama produktifnya mungkin bekerja di 2 atau 3 perusahaan, itu sering ya. Dan memang saudara, kayak sekarang saya melayani di STTRI saja sudah hampir 22 tahun ya. Dan saya tidak bermaksud untuk pindah ya, kalau bisa ya memang pelayanan saya itu memang sebelumnya saya bekerja di perusahaan. Tetapi sejak saya melayani Tuhan, saya itu baru melayani dan semoga melayani di satu tempat ya. Ini aja usia saya sudah lumayan tuh. Jadi dalam hal ini
generasi saya adalah generasi yang biasanya tidak sering pindah tempat. Ya, sehingga bekerja di satu perusahaan 10-20 tahun itu adalah hal yang umum. Di Jepang misalnya orang itu bisa dari awal dia bekerja sampai dia pensiun cuma satu perusahaan, dan itu adalah hal yang sangat umum. Dulu saya bekerja di Hong Kong Bank sebelum saya masuk sekolah teologi. Staf-staf kami itu ya yang bekerja di atas 15 tahun, 20 tahun itu banyak sekali. Jadi memang itu adalah generasi di mana biasanya kalau sudah bekerja di satu tempat jarang sekali pindah kecuali mungkin ada hal-hal yang sangat besar. Tapi berbeda dengan generasi sekarang. Generasi sekarang ya, dikatakan kemungkinan selama masa produktif mereka yang kira-kira masa produktif kerja berapa tahun sih? Mungkin 25-30 tahun lah ya. Itu ternyata bisa bekerja dari 12 sampai 15 tahun kata orang yang berbicara di radio itu. Berarti setiap 2 tahunan pindah kerja. Dan ternyata betul nggak? Ternyata betul, bahkan ya sering sekali orang 1 tahun menclok lagi ke perusahaan yang lain, setahun 2 tahun menclok ke perusahaan yang lain. Jadi memang ini adalah generasi instan, sampai kerja pun ya jarang sekali sekarang orang itu bekerja 10 tahun di satu perusahaan termasuk hamba Tuhan. Karena itu jangan heran sekarang hamba Tuhan pun kalau saya bilang perpindahannya pasti lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya. Karena itu nasihat ini sangat baik ya. Kita generasi instan adalah generasi yang maunya mencari jalan pintas. Jadi ketika kita menghadapi masalah, coba pikirkan siapa tahu untuk masalah inilah Tuhan menempatkan kita di sini. Jadi jangan refleksi kita adalah kabur ya, jangan seperti itu. Nah, kemudian kita melihat selain tadi kata kata datang dan pergi, kata yang muncul beberapa kali di dalam pasal ini adalah kata tahu. Sehingga kita bisa melihat ada permainan kata yang mau menunjukkan kita prinsip yang sangat menarik ini. Saudara-saudara, ada hal yang kita ketahui. Muncul di ayat 1 setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi. Ayat 11, Ester berkata, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui kalau menghadap raja tanpa diundang, satu hukumannya yaitu mati. Nah, ada hal yang dapat kita cari tahu dengan cepat ya, apalagi zaman Google sekarang, nggak tahu apa, kita tinggal googling, kita langsung kemudian mendapatkan jawabannya. Dan kita juga bisa melihat di ayat 5. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya, dan dia langsung tahu ya. Sehingga ada hal-hal yang kita bisa dengan mudah mencari tahu. Tapi saudara, ada hal yang tidak dapat kita ketahui sampai kita berani melakukannya. Mordekai berkata di ayat 14, siapa tahu ya, siapa tahu di sini yaitu apa, di mana siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu, dan Ester tidak akan pernah tahu kecuali dia berani menghadap raja. Nah, ini adalah prinsip yang sangat penting. Ada hal-hal saudara-saudara yang kita tidak mungkin tahu sampai kita berani bertindak. Kehidupan kita orang Kristen sering sekali kita melihat sebagai kehidupan yang mediocre ya, yang kayaknya biasa-biasa saja. Kok tidak seperti apa yang dikatakan misalnya tokoh-tokoh yang berada dalam Alkitab, mereka melihat penyertaan Allah yang luar biasa, kedekatan dengan Allah. Mungkin karena kita tidak berani mencari tahu ketika Tuhan memberikan kita beban untuk melakukan sesuatu. Ketika Tuhan memberikan kita beban untuk melakukan sesuatu, kita tidak mungkin tahu apa hasilnya kecuali kita berani melangkah. Karena itu saudara, ini yang perlu kita pikirkan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui sampai kita berani melangkah. Ya, jadi Ester harus melangkah untuk kalau dia mau tahu apakah benar-benar untuk peristiwa inilah Tuhan menjadikan dia sebagai ratu. Karena itu memang kita harus mengerti ya betapa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa.
kita melayani di mana, kita bekerja di mana, kita berada di dalam situasi apa, tidak ada yang namanya kebetulan. Karena itu kita perlu mencoba mengetahui kenapa Tuhan mengizinkan semua hal itu terjadi. Kenapa aku berada di posisi ini? Kenapa aku berada di dalam jabatan ini? Kenapa aku mengalami fitnahan ini dan sebagainya? Ya, siapa tahu bahwa sebenarnya ini adalah hal-hal yang dimana di dalamnya Tuhan mau kita bertumbuh melalui kesulitan-kesulitan yang ada. Dan rupanya apa yang dikatakan Mordekai membuka pemikiran Ester. Betul juga ya. Gak mungkin Tuhan menjadikan aku ratu kalau bukan ada peristiwa penting yang Tuhan mau aku lakukan. Jabatan ratu, saudara, ini bukan cuman menjadi direktur satu perusahaan, kita berbicara tentang jabatan ratu. Ya, karena itu Ester kemudian mengerti pasti ada rencana Tuhan yang besar menjadikan dia seorang ratu, dan dia memang tidak mungkin tahu sampai dia berani melangkah. Karena itu akhirnya kita melihat Ester bertumbuh. Ya, karena apa yang dikatakan Mordekai, saya bacakan ayat 15 dan 16. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari 3 lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara, ya, kita melihat bahwa kadang-kadang mereka yang seperti saya katakan ya, ada pandangan yang negatif tentang Ester dan Mordekai, digambarkan bahwa mereka bukan orang Yahudi yang taat, tetapi tetap Tuhan menunjukkan pemeliharaannya yang luar biasa. Dan salah satu alasan yang dipakai adalah di sini coba lihat, Ester suruh berpuasa tetapi tidak menyuruh berdoa. Ya, jadi kalau saya bacakan lagi ayat 16, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku, tidak disuruh berdoa. Tetapi menurut saya orang Yahudi mengerti kalau berpuasa pasti diikuti dengan berdoa. Saudara, namanya berpuasa bukan cuma soal tidak makan dan tidak minum. Kalau tidak makan saja namanya diet, bukan puasa. Kalau puasa, perkataan puasa di dalam Alkitab, puasa itu berarti merendahkan diri. Arti kata yang diterjemahkan puasa adalah merendahkan diri. Jadi arti puasa adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bukan cuma soal tidak makan, tetapi kita memakai waktu itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang Yahudi hanya 1 hari diwajibkan untuk berpuasa, yaitu pada hari raya pendamaian, di mana mereka harus merendahkan diri atau berpuasa. LAI dengan sengaja menggabungkan merendahkan diri dengan berpuasa, padahal itu adalah satu kata. Karena itu kenapa di dalam Alkitab bahasa Inggris kadang-kadang cuma dikatakan you shall humble yourself atau you shall afflict yourself, bahkan kata fasting atau puasa tidak muncul. Karena kata yang diterjemahkan puasa itu adalah merendahkan diri atau menyangkal diri. Sehingga pada hari raya pendamaian, di mana mereka itu kemudian mempersembahkan korban supaya mereka dapat didamaikan dengan Tuhan, tentu saja harus dengan mereka merendahkan diri dan bertobat. Ya, karena saudara, kalau mereka mempersembahkan korban tanpa hati yang hancur, korban mereka tidak akan diterima Tuhan dan mereka tidak akan diampuni dosanya. Ya, karena itu kita harus mengerti konsep orang Yahudi berpuasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi tidak mungkin tanpa doa. Dan mungkin karena dimengerti puasa pasti diikuti dengan doa. Karena itu kenapa Ester cuma menyuruh berpuasa, tersirat bahwa tentu saja orang Yahudi akan berpuasa dan berdoa. Ya, jadi bagi saya ini tidak menandakan ya bahwa Ester dan Mordekai itu adalah orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Jadi sekarang Ester kemudian menyuruh mereka berpuasa, dan Ester berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Saudara, ini bukan dalam arti ya udahlah terserahlah ya. Saya lebih melihat ini adalah berserah, bukan terserah, berserah. Dan kita harus mengerti paradoks di dalam Alkitab ya, bahwa kita berserah kepada Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan yang terbaik. Jadi berserah kepada Tuhan, kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati, tapi mencoba melakukan yang terbaik. Jadi memohon kepada Tuhan dengan berpuasa dan berdoa. Ya, karena itu saya tidak melihat bahwa ini ya udahlah terima nasib, bukan seperti ini. Tetapi ini sebenarnya adalah keputusan yang menunjukkan meminta pertolongan Tuhan, tetapi keputusan yang tidak memaksa kehendak Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab selalu sebenarnya mengerti bahwa mereka sebagai hamba tidak boleh memaksa kehendak Tuhan. Dan ini sama misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Daniel. Sehingga kalau kita melihat Daniel 3 ayat 17 dan 18 ya, kalau kita tahu konteksnya. Itu berbicara tentang teman-teman Daniel disuruh untuk menyembah patung Nebukadnezar dan tidak mau. Karena itu mereka akan dicampakkan ke dalam tungku perapian. Dan saya bacakan kemudian ayat 17, ini apa yang dikatakan ayat 17 dan 18. Nah di ayat 17 di dalam terjemahan LAI, mungkin memang Ibraninya seperti itu, tetapi tersirat sebenarnya ada kata lain yang harus ditambahkan ya. Karena kalau kita melihat terjemahan ayat 17 agak mengherankan lah ya. Saya bacakan Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepas kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Jika Allah kami sanggup, ia akan melepaskan kami. Tersirat, jika tidak sanggup ya apa boleh buatlah, kan begitu. Karena itu di dalam terjemahan Inggris ditambahkan so, if so, jika demikian. Maksudnya apa? Jika engkau melemparkan kami ke dalam tungku itu, Raja Nebukadnezar, Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami dan ia akan melepaskan kami. Menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan melepaskan. Tetapi ayat 18 kemudian ditambahkan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Percaya bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, tapi kalaupun Allah tidak menyelamatkan seperti yang mereka inginkan dan mereka harus mati, mereka rela mati. Nah itu namanya tidak mendikte Allah. Di satu pihak beriman bahwa Allah akan menolong, tetapi di pihak lain memberikan kebebasan kepada Allah untuk melakukan apapun yang dia kehendaki, apalagi tentu saja mengetahui bahwa Allah berkata rencanaku bukan, rancanganku bukan rancanganmu. Kadang-kadang apa yang kita anggap bahwa itu seharusnya Allah lakukan ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan tokoh-tokoh Alkitab mengerti mereka tidak boleh mendikte Allah. Ya, karena itu ini harus kita lihat bukan soal tidak beriman, tidak yakin bahwa Allah bisa menyelamatkan, bukan. Ini adalah pernyataan iman, karena kalau sampai mereka Esther mau melakukan, saya yakin karena cukup yakin bahwa Tuhan akan menolong. Tetapi di satu pihak tahu bahwa kita tidak bisa tahu pasti apa yang akan Allah lakukan kecuali Allah sudah memberitahu kita. Dan karena itu tidak boleh sok yakin. Dan karena itu tidak boleh mendikte Allah, dan karena itu Esther kemudian berkata, kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati. Ya, jadi saudara, kita harus melihat bahwa ini sebenarnya menunjukkan keyakinan, tetapi dengan rendah hati tidak berani mendikte Tuhan. Nah, berkaitan dengan ini saya mau supaya kita hati-hati saudara ya. Alkitab mengajarkan kita Allah Maha Kuasa, tapi Alkitab juga mengajarkan kita rancangan Allah seringkali berbeda dengan rancangan kita. Jadi kita boleh yakin akan kemampuan Allah, tapi kita tidak boleh yakin tentang apa yang Allah akan lakukan kecuali Allah memberitahu kita. Kalau tidak, kita tidak boleh sok yakin kamu pasti sembuh. Ya, Allah pasti mampu menyembuhkan, tapi apakah Allah akan menyembuhkan? Dari mana kita tahu? Pada akhirnya setiap orang Kristen pun harus mati, bukan?
Karena itu kita sebenarnya tidak boleh kalau misalnya ya ada teman yang sakit, kamu pasti sembuh. Saudara, dari mana tahu kalau teman kita pasti sembuh? Emangnya Tuhan ngomong? Kalau Tuhan tidak mengatakan kepada kita, kita tidak boleh sok yakin. Allah mampu pasti. Allah mau menyembuhkan tidak tahu. Ya, karena itu kita hanya bisa berdoa. Allah kita yang maha kuasa dan bisa menyembuhkan itu berkenan untuk menyembuhkan, tapi apakah Tuhan akan menyembuhkan kita atau tidak tergantung rencana Tuhan. Apakah memang sudah tiba waktunya kita untuk pulang atau tidak. Kalau sudah tiba waktunya ya kita tidak akan sembuh. Kalau belum tiba waktunya kita akan sembuh, ya sesederhana itu. Tetapi inti saya adalah kita tidak bisa sok yakin, ya karena itu, dan ini yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Ester bertumbuh dari takut mati menjadi berani mengambil resiko. Ini adalah titik balik di dalam kehidupan Ester. Ya, kita akan melihat minggu depan Ester bertumbuh menjadi jauh lebih berhikmat. Jadi ini benar-benar adalah titik balik membuat dia menjadi dewasa. Ya, karena memang biasanya krisis membuat kita menjadi dewasa dengan lebih cepat. Ester kemudian memberi perintah supaya semua orang Yahudi berpuasa. Ini pertama kali Ester yang memberi perintah kepada Mordekai. Lihat nggak perbedaan Ester, ya, dan ini menunjukkan Ester bertumbuh melalui kesulitan yang dialami. Karena itu sebenarnya saudara ya, di dalam pandemi seperti ini cobalah perhatikan. Tuhan itu sedang mengasah kita untuk bertumbuh. Ya, karena itu kita harus juga melihat kesulitan-kesulitan yang terjadi sebagai sebenarnya kesempatan untuk bertumbuh. Pelajaran kita melihat bahwa ya Alkitab mengatakan dunia sudah Tuhan serahkan di bawah kuasa si jahat. Ya, karena itu saya bacakan misalnya 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Karena itu pasti ada waktunya kita akan menghadapi bencana. Ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tanah yang sudah dikutuk oleh Allah. Di dalam kehidupan di dunia ini tidak mungkin tidak ada bencana. Nanti di langit baru dan bumi baru tidak ada lagi yang namanya bencana. Tapi saudara, di dalam kehidupan kita di bumi pasti ada waktu untuk bencana. Itu adalah sesuatu yang kita tidak dapat hindarkan, karena itu kita harus bersedia menerimanya. Daripada mengeluh kenapa sih Tuhan, lebih baik kita memakai usaha kita, tenaga kita untuk memikirkan apa yang harus menjadi respon yang tepat di dalam menghadapi bencana. Saudara, orang jahat sangat cerdik. Dan karena itu jangan heran jika rencana mereka sangat membahayakan dan dapat didukung pemerintah. Ya, Haman didukung oleh pemerintah. Kan itu bencana yang datang bisa merupakan bencana bukan hanya dalam skala pribadi, bisa berupa bencana nasional seperti yang dihadapi oleh orang Yahudi di dalam kitab Ester ini. Dan perhatikan, orang jahat sangat cerdik. Haman dengan sengaja menambahkan klausa bahwa mereka boleh merampas harta orang-orang Yahudi. Untuk sebenarnya memotivasi supaya banyak orang-orang lain yang sebenarnya tidak bermusuhan dengan orang Yahudi mau membunuh orang-orang Yahudi demi mendapatkan harta mereka. Karena itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan kita harus bersikap cerdik, kita harus cerdik seperti ular. Karena itu ketika bencana datang, kita harus berani melangkah dan dengan cerdik melakukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi bencana. Karena itu nanti ya minggu berikutnya kita akan melihat kecerdikan yang dilakukan terutama oleh Ester. Ya, bahwa menghadapi situasi yang ada dia benar-benar bertumbuh menjadi dewasa dan lebih cerdik. Tokoh-tokoh Alkitab selalu menunjukkan mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang cerdik untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Karena memang ya saya selalu menekankan Alkitab mengajarkan paradoks. Kedaulatan dan pemeliharaan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Nah saudara, di dalam waktu bencana ini kita perlu mencari tahu tujuan Allah dalam mengizinkan kesulitan yang terjadi dan apa yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Ingat ya,
Allah sudah mempersiapkan Ester menjadi ratu. Ternyata adalah karena sudah mempersiapkan bagaimana menghadapi waktu bencana ini. Karena itu ketika sekarang bencana datang, ayolah pikirkan, apa sih yang sudah Allah persiapkan? Apa yang menjadi tujuan Allah? Karena Allah tidak mungkin memberikan bencana tanpa tujuan. Apakah itu sebagai hukuman ataupun tidak, itu tidak terlalu menjadi masalah. Yang pasti ada tujuan Allah di dalam membiarkan kita menghadapi bencana. Ya, karena itu ayolah pikirkan secara pribadi, ya, karena kesulitan setiap orang berbeda melalui pandemi ini, ya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan Allah, dan coba pikirkan apa yang sudah Allah persiapkan di dalam hidup kita yang sebenarnya memampukan kita menghadapi bencana yang sekarang ini dengan lebih baik. Ya, coba bayangkan kalau Allah tidak mempersiapkan itu, mungkin kita sekarang jauh lebih kelabakan. Ya, karena itu minggu lalu saya mengatakan misalnya secara global Allah sudah mempersiapkan teknologi untuk kita menghadapi bencana pandemi. Ya, Allah pasti sudah melakukan banyak sekali persiapan. Allah kita adalah Allah yang melakukan segala sesuatu dengan perhitungan yang sangat tepat. Karena itu kita perlu bertanya apa yang sebenarnya menjadi tujuan Allah bagi kita, dan melihat bagaimana persiapan-persiapan yang sudah Allah lakukan sebelumnya supaya kita kemudian lebih mengerti apa yang harus kita lakukan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami boleh diingatkan Tuhan bahwa di dalam kehidupan, di dalam dunia ini waktu bencana menjadi tidak terelakkan. Bencana itu bisa datang karena kesalahan kami, bencana itu juga bisa datang walaupun bukan karena kesalahan kami. Apapun itu Tuhan, karena kami tentu saja tidak dapat menduga apa yang akan terjadi, kiranya Tuhan memampukan kami untuk boleh menerima. Karena ketika Tuhan sudah menetapkan waktu bencana itu datang, tidak ada seorang pun yang dapat mengelaknya. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau sudah mempersiapkan Ester menjadi ratu untuk menghadapi bencana ini. Karena itu kami pun boleh yakin bahwa Tuhan sering sekali sebenarnya juga sudah mempersiapkan banyak hal di dalam kehidupan kami menghadapi bencana-bencana yang pastinya juga akan terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu ajarkan kami untuk boleh menerima, tetapi bukan saja menerima, memikirkan bagaimana kami boleh menghadapi dan berespon terhadap bencana ini dengan cara sehingga kami dapat bertumbuh dan menjadi lebih dewasa, dengan supaya kami juga mengerti kehendak Tuhan melalui bencana ini bagi kami, sehingga kami pun menjadi dibentuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Nya yang kudus. Amin.